Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi video yang kelima, yaitu bagaimana kita mengupload file dari localhost ke hosting, file PHP ya. Dan seluruh project CI yang kita buat atau framework yang kita buat, tidak hanya CI. Jadi nanti kalau bagi yang menggunakan MVC yang dibuat selain CI ya silakan. Yang saya contohkan di sini adalah bagaimana mengupload project CI. Nah, di sini coba masuk lagi, kita masuk ke domain kita di cPanel. Kita gunakan maaf saya pindah browser ya, ini saya tidak tersimpan domainnya, saya pindah profil dulu. Oke, sini. Nah, di sini ya, ini domain saya. Nah, ini browsernya. Nah, ini kita coba masuk ke cPanel. Kembali ya, senantiasa saya bolak-balik ke cPanel supaya terbiasa bahwa nanti semua hosting domain, tidak hanya di Citahost yang kita gunakan, tetapi semua domain pasti akan menggunakan cPanel untuk pengolahan domain. Sekarang kita akan masuk ke FTP, kita jalankan FTP kliennya, yaitu FileZilla seperti ini. Yang menjadi pertanyaannya di bagian ini adalah bagaimana kita mengkoneksikan FileZilla client dengan server hosting kita. Nah, untuk itu kita harus mengetahui username dan password FTP. Jadi ada username member area di hosting, yaitu sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini adalah ini username untuk login ke member area ke layanan hosting. Ya, ini ketika Anda membuat. Terus ada lagi username untuk login ke cPanel, ini berbeda lagi ya. Nah, ini jadi kita sudah punya dua. Yang terakhir kita akan membutuhkan user untuk login ke FTP. Nah, biasanya login user FTP dengan ke cPanel itu sama biasanya ya. Sekarang mari kita coba menggunakan username di sini, tapi untuk meyakinkan dari mana informasinya, maka di bagian searching ini Anda ketik saja FTP account di sini ya. FTP account. Nah, Anda lihat di bagian bawah, scroll. Nah, ini adalah FTP account yang akan kita gunakan. Jadi nanti username-nya adalah ini ya, sama seperti cPanel. Passwordnya juga sama sepertinya ya. Nah, di sini kuota kita ternyata hosting yang gratis ini hanya diberi jatah 1 GB ya. 1 GB. Jadi pastikan project kita tidak melebihi 1 GB dengan database-nya. Nah, klik saja configure nanti. Nah, inilah yang kita butuhkan. Kita membutuhkan username, servernya, alamat URL-nya, dan portnya. Nanti yang ketiga parameter ini akan kita isi ke bagian sini. Ini hostnya. Berarti saya gunakan di sini FTP. Nah, di sini ya. Sini FTP seperti ini. Jangan ada spasi atas. Terus username-nya saya gunakan ini ya. Passwordnya biasa menggunakan password cPanel. Masuk ke cPanel. Nah, berikutnya portnya kita gunakan yang ini, port 21. Nah, di sini Anda tinggal quick connect saja. Kita perhatikan. Nah, kalau udah seperti ini Anda klik jauh OK untuk memastikan bahwa itu adalah kita ya, aman. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini berarti kita sudah login ke server hosting kita. Nah, nanti file-file project kita yang sebelah kiri seperti ini, nanti kita akan upload ke sebelah sini. Cuman pertanyaannya, folder mana di-upload ke folder mana gitu ya. Nah, untuk kasus project CI, maka di dalam CI ada sebuah folder yang bernama public seperti ini. Nah, ini ya. Ini harus kita upload ke mana? Nah, kita upload ke public HTML. Jadi Anda buka public HTML, kalau di CI mah public, kalau di hosting jadi berubah public HTML. Namanya beda. Jadi kita buka public HTML, terus buka public di sini. Nah, isinya ini semua file pindahkan dari project kita yang di folder public ke public HTML seperti ini. Nah, pindahkan semua. Di sini ada, perhatikan di bagian bawah, di sini terdapat counter antrian file dari komputer kita ke hosting sebanyak 1500 file ya.
Dan di sini adalah bagian yang sukses atau berhasil diupload. Nah, ini kita tinggal tunggu saja dan Anda juga sambil memantau apakah terjadi kegagalan proses transfer file. Kalau terjadi kegagalan proses transfer file berarti akan disantumkan di sini. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai proses upload ini. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti sudah ada file yang sama yang di dalam hosting. Jadi Anda boleh mengklik overwrite saja, dan supaya tidak terjadi pengulangan seperti ini, pilih actionnya overwrite, terus always seperti ini, lalu klik OK. Nah, perhatikan di sini semua sudah di bagian quit file kosong selesai di sukses. Kayak berarti hari ini kita mengupload 1600 file dari folder public di project CI ke public HTML di folder hosting. Nah, sekarang mari berikutnya kita akan mengupload folder selain public, ya. Nah, di sini bagian kemanakah yang ke selain folder public? Nah, di sini kita harus keluar dulu dari folder public HTML di sini. Maka keluar dulu. Nah, di sini kita siapkan satu folder baru untuk menampung file-file CI yang bukan public. Nah, di sini saya buatkan file, misalnya folder. Di sini ada, tinggal di bagian hosting, klik kanan, create directory, kasih nama misalnya core core app. Jadi ini inti aplikasinya akan disimpan di sini. Saya simpan dari core app. Nah, klik OK, maka di sini tercipta sebuah folder baru namanya core app. Kalau tidak tampil, diklik kanan, di refresh seperti ini, maka kita akan punya folder ini, core app. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita upload semua file project yang di project CI ini ke folder core app, tapi tanpa folder public, ya. Maka ini pilih semua, tekan Ctrl A, kemudian sambil menekan tombol Ctrl, klik yang public. Nah, jadi selain public, pindahkan upload ke folder core app. Nah, silakan di sini saya cek dulu file-file yang tidak boleh misalnya ini database tidak boleh, jangan, karena itu nanti jadi masalah ya. Ini jangan. Yang lainnya biarkan saja. Ini juga jangan, ya. Yang lainnya. Jadi folder-folder selain database dan lainnya ini database backup ya. Nah, ini selain. Nah, kita pindahkan ke sini semua ya, selain folder public dan selain folder backup database, pindahkan ke folder core app yang telah kita buat tadi. Kita upload ke sini. Nah, ini ada 2900 file. Kita tunggu sampai selesai seperti biasa. Oke, di sini terlihat bahwa proses upload file sejumlah 4500 file sudah sukses. Ada beberapa yang gagal, itu 3 buah. Nah, kita lihat di sini ada, perhatikan bagian yang gagal. Yang gagal itu adalah PHP dan WHP-nya. Di sini perhatikan, kalau yang PHP itu diusahakan tidak gagal karena nanti akan berpengaruh terhadap projectnya. Untuk itu bagaimana supaya tidak kirim ulang? Tinggal diklik kanan saja di area sini, terus pilih reset and requeue all sini ya, maka dia akan upload ulang. Kemudian klik kanan, langsung proses di tab queue, klik kanan, langsung proses queue, maka dia akan diupload ulang. Selesai semua. Oke, kita sudah selesai menguploadnya. Kalau sudah, Anda boleh mengclose-nya. Nah, nanti sebetulnya di bagian domain ini sudah kita aktif, kita coba. Nah, ketika diarahkan ke sini, ini ketika di refresh nanti aplikasinya harus sudah jalan. Tapi kenapa belum? Karena mungkin ini nunggu ada cache memory, dan ini belum bisa berhasil dijalankan. Kenapa? Karena ada bagian yang harus kita perbaiki terkait ada perubahan struktur directory di localhost dan di hosting. Nah, di video berikutnya nanti kita akan mengkonfigurasi kode igniter yang ada di hosting, bagaimana supaya aplikasi yang kita bangun itu berjalan setelah kita proses upload data. Nah, di sini setelah Anda selesai selesai ini, kalau Anda menggunakan komputer pribadi, biarkan saja seperti ini, karena di sini bekasnya ada di sini. Nah, ini bekasnya ya. Tapi kalau menggunakan komputer umum seperti di lab, sebaiknya Anda clear saja, supaya di clear history,
supaya nanti username password kita tidak tersimpan di komputer tersebut. Kalau tersimpan nanti akan digunakan oleh orang lain untuk masuk ke domain kita. Saya kira sampai sekian, terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya tentang konfigurasi kode igniter 4 di hosting yang sudah kita upload pada video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.